Betul dia di label gizinya ada 6. 1, 2, 3. Iya betul Prof. Berapa persen ke AKG? Tapi ada di atas 10 semua, tapi ada satu nih Prof, vitamin. Halo, selamat datang sahabat sehat. Kembali lagi di Lini Podcast bersama saya Zafira Raharjanti. Jadi sebelumnya kan kita sudah ngebahas nih tentang label gizi yang ada pada kemasan. Nah, ada topik yang gak kalah seru, yaitu tentang label berklaim. Nah, apa itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Lini Sehat. Kali ini saya nggak akan sendirian tentunya, saya sudah ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum dari Pergizi Pangan Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Hardinsyah MS. Selamat datang Prof. Hardinsyah. Apa kabar nih Prof? Kabar baik. Ya, terima kasih nih udah berkunjung lagi gitu kali ini sehat. Nah Prof, mungkin sebelumnya bisa sapa-sapa dulu nih sahabat sehat yang lagi nonton video ini. Aduh, terima kasih nih Kak Zafira ya. Gimana kabar sahabat sehat? Sehat selalu ya. Topik apa kita sekarang? Sekarang kita bakal ngobrolin tentang label berklaim nih Prof. Oh, label yang berklaim ya. Oke, baik. Label kemasan berklaim itu gimana sih Prof maksudnya atau penerapannya? Ya, klaim itu kan artinya pernyataan. Yang pernyataan tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau misalnya klaim kandungan, maka kandungannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa. Kalau produk tadi pakai BPOM MD, maka yang berwenang untuk itu tentunya Badan POM ya, untuk pre-marketing evaluation-nya, untuk menilai sebelum produk beredar betul nggak kandungan yang dimaksud. Kandungan itu bisa ingredient komponennya, bisa juga dalam arti kandungan gizinya, bisa juga manfaatnya, yang seringkali dikatakan salah satunya klaim kesehatan. Oke. Supaya nggak bingung mungkin kita langsung ke contohnya aja ya Prof. Oh, udah belanja nih ya? Iya nih Prof, kebetulan banget udah belanja. Nah ini sih Prof yang sebenarnya klaimnya tuh kelihatan sederhana banget, tapi cukup menjanjikan nih Prof. Dia tuh ada lengkap dengan topping kriuk rasa telur asin. Wah, iya, berarti itu kandungannya. Nah ini. Ya, jadi artinya di dalam ingredient komposisi harusnya ada jenis untuk membentuk kriuknya tadi, apakah itu jenis kerupuk atau dari telur, karena rasa telur ya. Ada telur nggak ingredientnya di sana? Ada. Nah ada ya. Jadi dan cita rasa tadi yang dihasilkan oleh komponen yang ada di dalamnya tadi yang diklaim. Kan ada juga klaim itu kan klaim kandungan gizi, zat gizi. Oh ya, ini contohnya kayak gini ya Prof. Klaim kandungan gizi kayak misalnya lengkap dengan 5 tambahan. Oke, 5 tambahan zat gizi lengkap ya. Nah coba dilihat di komposisi, betul nggak ada 5 tambahan. Kalau bubur yang lain barangkali hanya zat-zat gizi makro ya. Iya, kalau ini sih ada berapa vitamin? Sih ada vitamin A, B1, B2, B6 dan B12. Pas iya, ada 5 ya, 5 tadi ya yang disebut. Dan itu biasanya kandungannya di atas 10% ya. Iya, Prof, ini 15, 20, 15, 15, 20. Iya, karena ada persyaratan Badan POM berapa persen AKG baru boleh diklaim ya. Kalau nggak salah di atas 10% ya. Kemudian ini juga nih Prof, kalau ini dia menyebutkan 6 vitamin, ditambah 6 vitamin omega 3 dan 6. Terus ada juga sebutan bebas lemak trans. Oke, ini margarin ya. Iya Prof, ini produk margarin. Jadi dia bilang ada 6 vitamin. Iya. Betul dia di label gizinya ada 6. 1, 2, 3. Iya betul Prof. Berapa persen ke AKG? Tapi ada di atas 10 semua, tapi ada satu nih Prof, vitamin D, dia 8%. Oh, mungkin tidak termasuk dari 6 karena itu kan ada berapa vitamin semua di luar vitamin D? Ada A, B1, B2, D, E, dan niacin. Oh iya, ada 7. Jadi yang diklaimnya cuma 6 kan? Oke, berarti ya, artinya itu kalau margarin biasa itu tidak ditambahkan zat-zat vitamin ini. Kalau vitamin E sebenarnya karena sebagai antioksidan ya, biar nggak cepat tenyik, itu udah dari dulu kan, sama vitamin D juga ya. Tapi yang di luar dari itu yang ditambahkan yang dianggap jadi
nilai tambah dari produk ini ada 6 vitamin tadi kan. Ada A, B1, B3, 6, 12 dan niacin ya. Kemudian apalagi selain vitamin yang diklaimnya? Ada bebas lemak trans. Nah, bebas lemak trans. Artinya dalam proses pembuatan dulu pembuatan margarin itu kan dari minyak mengalami proses dehidrogenisasi yang memungkinkan terbentuknya asam lemak trans, satu jenis asam lemak yang itu meningkatkan risiko penyakit terutama jantung koroner. Jadi sejak temuan itu ya termasuk juga anjuran dari berbagai badan pengawas pangan di berbagai negara itu membatasi lemak trans itu. Ya, jadi sebaiknya jangan sampai lebih dari 1%, harus di bawah 1%. Artinya produk-produk yang berisiko ketika dalam proses produksinya ada lemak trans dianjurkan tentunya bisa menemukan teknologi baru yang tidak menghasilkan adanya side produk lemak trans tadi. Jadi ini berarti proses produksinya tidak menghasilkan lemak trans, kalaupun ada kecil sekali, makanya disebut bebas lemak trans. Karena lemak trans itu berisiko meningkatkan jantung koroner. Sejenis asam lemak yang ada yang natural itu sebenarnya tidak berisiko jantung koroner, tapi ada yang ini karena dalam proses teknologi pembuatannya dia terbentuk. Memang jadi yang tidak diharapkan ya. Secara alami ada tapi tidak diharapkan gitu. Secara alami sebenarnya dia nggak masalah, ada di susu, ada di daging. Tapi ini terbentuk karena proses teknologi pembuatan. Tapi kalau ini kan dikatakan bebas. Iya, berarti nggak ada lemak berarti trans, bagus ya. Kan gitu. Berarti ini brand ini kayak sudah bisa mengembangkan produknya supaya bebas lemak trans. Terus juga omega 3 dan 6 ini kan juga termasuk lemak ya Prof berarti. Iya. Ya sebenarnya kan kalau di dalam, kalau bahan bakunya saya nggak tahu apa dari biji bunga matahari atau dari sawit, mungkin bisa dilihat di labelnya. Pada umumnya kan nggak ada omega 3 atau rendah sekali. Nah ini bisa diklaim berarti dia bisa mencapai persen AKG tertentu sehingga dia diperkenankan membuat pernyataan diperkaya atau tinggi. Tulisannya hanya omega 3. Iya. Ya berarti mengandung, kalau begitu mengandung omega. Coba lihat di labelnya ada berapa kandungan linoleat atau omega 3 di sana. Ada omega 3 ada 10%, kemudian ada omega 6 19%. Oke, langsung omega 3-nya iya. 10% ya. Dia dengan adanya kandungan sampai 10% tadi berdasarkan peraturan Badan POM, produk bisa mengklaim mengandung omega 3. Salah satu jenis lemak bagus ya, yang itu berlawanan perannya dengan lemak trans. Kalau lemak trans meningkatkan risiko jantung koroner, kalau lemak omega 3 justru menurunkan, mencegah jantung koroner. Bahkan juga penting untuk fungsi otak, membuat kecerdasan anak, penting juga untuk supaya pembuluh darah kita ini lebih lentur gitu. Oh berarti selain buat menguntungkan konsumennya ketika membeli produk ini, itu juga bisa jadi ajang untuk branding dari. Ya, jadi artinya ini menunjukkan adanya inovasi dari industri produsennya dan juga kualitas produknya dibanding yang tidak ada klaim tadi kan. Oke. Ini sih kita khususkan untuk makanan terlebih dahulu. Nah nanti kita bakal bahas lagi nih Prof tentang produk berklaim pada minuman ya. Sahabat sehat jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube Ini Sehat. Soalnya kita bakal ngelanjutin pembahasan selanjutnya ini tentang produk label pangan berklaim khusus untuk minuman. Nah, kamu juga bisa meninggalkan jejak pendapat di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.